Recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Baik, adik-adik semuanya, sebelum kita memulai kegiatan latihan Pramuka pada kesempatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar selama kita belajar dengan waktu yang tidak panjang secara online ini nanti, Tuhan senantiasa membukakan sekat-sekat yang menghambat jalan keluar masuknya bagi pemikiran kita, agar kita senantiasa menjadi orang yang cerdas, orang yang tangguh, orang yang bermanfaat, berguna bagi bangsa, agama, dan negara. Berdoa, kakak persilahkan. Selesai. Adik-adik sekalian, sebelum kakak lebih lanjut, kakak akan memperkenalkan diri dulu, karena baru kali ini kakak masuk di kelas D, E, dan F. Perkenalkan, nama kakak Kak Dani Samsurya Kurniawan, biasanya disapa atau dipanggil Kak Dani. Jadi adik-adik bisa memanggil dengan menyebutnya Kak Dani. Kakak lahir di Ngawi pada tahun 1992. Kakak menempuh kegiatan pramuka siaga di SD Negeri Babadan 1. Kakak menempuh penggalang di SD itu juga dan dilanjutkan di SMP Al-Islam Ngawi. Selanjutnya kakak menempuh penegak di Ambalan Yosudarso di SMA Negeri 1 Ngawi. Lalu kakak melanjutkan kursus mahir dasar di Kuartir Cabang Kota Surabaya, dan 2018 lalu melanjutkan kursus mahir lanjut di Kuartir Cabang Kota Surabaya juga. Secara pendidikan formal, kakak setelah tamat dari SMA Negeri 1 Jogorogo di Ngawi sana, kakak melanjutkan S1 program studi pendidikan matematika di Universitas PGRI di Buana, Surabaya. Setelah itu lanjut S2 di Universitas Negeri Surabaya, juga sama di program studi pendidikan matematika. Itu sekilas profil kakak. Kalau di Surabaya, kakak tinggalnya di perumahan Manyar Indah 1 di daerah Sukolilo. Mungkin adik-adik kalau ada yang di daerah sana bisa mampir. Adik-adik sekalian, pembina pramuka di SMP 22 ini kita rolling, yang berarti setiap minggunya akan bertemu dengan pembina yang berbeda. Jadi ada 4 pembina yang di rolling, ada kemungkinan 1 bulan akan ketemu sekali. Contoh kelas DEF nanti akan ketemu saya lagi di bulan berikutnya. Jadi 4 kali pergeseran, atau nanti akan ketemu lagi ya kurang lebih di minggu ke-4 atau minggu ketiga lagi. Minggu ketiga. Adik-adik semuanya, mohon maaf hari ini tadi kakak tidak mengenakan seragam pramuka lengkap. Dikarenakan kakak hari ini mengikuti prosesi wisuda di Universitas Negeri Surabaya. Jadi waktunya bersamaan, akhirnya kakak memutuskan memakai toga dan memakai hasduk, supaya setelah dari sini kakak bisa langsung muter di laptop satunya. Kakak buka 2 device sehingga bisa langsung. Adik-adik semuanya, sebelum kita nanti lanjutkan, terlebih dahulu kita sebagai pengganti upacara, kita akan menyanyikan lagu Himne Satya Dharma Pramuka.
Mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah hafal. Adik-adik ada yang hafal lagu himne Satya Dharma Pramuka ini tadi? Belum. Belum? Hafal. Hafal. Hafal ya? Harusnya hafal ini, mulai dari siaga dinyanyikan. Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, Satya kuku dharmakan, Dharma kuku baktikan, agar jaya Indonesia, Indonesia tanah airku, kami jadi pandumu. Begitu ya. Adik-adik pernah mendengar lagu Pramuka Sejati? Belum pernah. Belum pernah, Pak. Oke. Kakak contohkan sekilas ya. Rajin, terampil dan gembira, senantiasa praja muda karana, sopan dan tak kenal rasa sombong, bersahaja, setia, suka menolong, ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya, ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Pernah dengar itu? Belum. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Oke. Nanti akan kakak kasih tantangan. Yang bisa nyanyikan lagu itu sambil gerak seperti kakak ini. Perhatikan. Jempol yang sini dibuka, jari kelingking yang ini dibuka. Lalu bergeser, ganti. Dengarkan. Rajin, terampil dan gembira, senantiasa praja muda karana, sopan dan tak kenal rasa sombong, bersahaja, setia, suka menolong, ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya, ya,
Itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Ada yang bisa kira-kira? Kakak yang nyanyi, kalian yang gerak, silahkan. Kakak yang nyanyi, kalian yang gerak dengan begini tadi. Rajin terang, gitu ya. Satu, semuanya tangannya ditunjukkan ke kamera dong. Oke. Oke. Dimulai dari terserah, ini dulu boleh. 1, 2, 3. Rajin, terampil, dan gembira, senantiasa praja muda karana. Sopan dan tak kena rasa sombong, bersahaja, setia, suka menolong, ya 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 ya. Itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya, ya 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 ya. Itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Bingung ada yang begini-begini. Oke, adik-adik, kita akan segera memulai materi kita karena kakak tidak banyak waktu untuk di kelas ini nanti. Karena kakak nanti tepat pukul 7 lebih sedikit harus segera join ke wisuda pasca sarjana. Adik-adik, hari ini materi yang harus disampaikan oleh kakak adalah tentang seragam pramuka. In English, seragam pramuka sama halnya dengan uniform. Mungkin kalian pernah dengar uniform. Pramuka, kalau kakak flashback sekilas tentang pramuka, dulu nama pramuka sebenarnya bukan pramuka masuk ke Indonesia. Masuk ke Indonesia dibawa oleh Belanda pertama kali bernama Pathfindery. Dari Pathfindery itu lalu berkembang menjadi kepanduan. Banyak sekali dulu kepanduan-kepanduan yang berada di Indonesia. Ada pandu Islam, ada pandu Kristen, pandu Buddha, ada pandu Sumatera, ada pandu Jawa, dan lain sebagainya. Dari kepanduan-kepanduan itu, pada tahun 1961, oleh seorang wakil Presiden Republik Indonesia yang beliau sekaligus sebagai Sultan, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, disatukan menjadi satu dengan nama Pramuka. Pramuka sendiri kepanjangan dari Praja Muda Karana, yang berarti kaum muda yang suka berkarya. Lalu kenapa Pramuka itu disebut sebagai kaum muda suka berkarya, lantas ketika kita melihat ada seorang pramuka yang sudah tua, ada seorang kakak pembina yang sudah sepuh, ada seorang anggota-anggota pramuka yang sudah usianya lanjut dan masih tetap dipanggil Kak, bukan Mbah. Kalau di pramuka, ada seorang pramuka yang usianya 80 tahun, misalnya namanya Sadimin, gitu. Tetap dipanggilnya Kak Sadimin, jangan Mbah Sadimin. Dipanggil tetap Kak. Dan namanya tetap seorang anggota pramuka. Lah, padahal pramuka sendiri disingkat dari kata kaum muda yang suka berkarya atau Praja Muda Karana. Kenapa anggotanya kok ada yang tua? Sama halnya seperti misalkan kalian mengikuti outbound. Pada saat outbound itu seorang trainer mengatakan bahwa semangat pagi. Pada saat pagi, bahkan mengucapkan selamat pagi. Siang, trainer itu juga menyampaikan hal yang sama. Selamat pagi, gitu, padahal siang. Sore masih mengatakan hal yang sama. Selamat pagi. Waktu pertemuan di malam juga sama, mengatakan selamat pagi. Trainer memaksudkan itu semuanya agar jiwa-jiwa dari para audiens outbound itu tadi tetap memiliki jiwa semangat pagi. Sama halnya seorang pramuka, meskipun sudah sepuh, sudah tua, tetap sebagai pramuka atau dikatakan kaum muda yang suka berkarya.
meskipun sudah tua, itu agar menunjukkan sampai kapanpun jiwa seorang pramuka itu tetap selalu jiwa muda. Harapannya apa kalau jiwa muda? Ya selalu membara dengan semangat-semangatnya. Oke, kakak akan share screen sedikit materi terkait dengan pramuka penggalang. Apakah ini terlihat di adik-adik? Terlihat, Kak. Lihat, Kak. Lihat, Kak. Lihat ya. Lihat. Oke. Namun ketika kita berada di negara lain, katakanlah di Malaysia, namanya di sana bukan pramuka. Malaysia itu kalau tidak salah pengakap Malaysia. Kalau di Indonesia namanya pramuka dengan simbol tunas kelapa. Yang menentukan simbol tunas kelapa itu yang mencetuskan atau yang menemukan adalah Sunario Atmodipuro. Beliau bergerak di bidang pertanian pada saat itu, melihat sebuah pohon kelapa itu mulai dari tunasnya menjulang ke atas, lalu pohon kelapa sendiri dengan batang yang menjulang ke atas, artinya seorang pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Mulai dari batang, pohon, daun, sampai lidinya, buahnya, pelepah buahnya, semuanya ada manfaatnya. Sehingga diambillah pohon kelapa atau tunas kelapa sebagai simbol seorang pramuka. Lalu pramuka bisa hidup di mana-mana. Ketika berada di pegunungan bisa tumbuh. Kelapa itu berada di aliran sungai lalu terdampar di pantai, dia bisa tumbuh di pinggir-pinggir pantai. Itu yang menunjukkan seorang pramuka dapat tumbuh di mana saja dan dapat beradaptasi dengan mudah. Penemunya namanya Sunario Atmodipuro. Hari ini kakak akan bahas atribut pramuka penggalang. Pemasangan atribut atau tanda pengenal penggalang di seragam pramuka. Tanda pengenal atau kerap disebut juga sebagai atribut dipasang di pakaian seragam pramuka, termasuk seragam pramuka penggalang. Pemasangan tersebut tentunya menggunakan aturan dan tata cara tersendiri. Berbagai atribut atau tanda pengenal yang dipasang di pakaian seorang pramuka penggalang, baik putra maupun putri, antara lain tanda tutup kepala atau baret, tanda wosem, panduan dunia yang berwarna ungu di pakaian kalian sebelah kanan atas. Kalau perempuan berada di kerah baju sebelah kanan atas. Tanda pelantikan, tanda papan nama, juga tanda lokasi gugus depan, bed wilayah, tanda regu, tanda kecakapan khusus atau umum pegalang, tanda kecakapan khusus TKK, dan tanda pratama, pemimpin regu atau wakil pemimpin regu. Sebelumnya, seorang pramuka itu kenapa mengenakan pakaian berwarna coklat muda dan coklat tua? Ini menunjukkan seorang pramuka itu yang selalu beraktivitas di luar lingkungan. Sebagaimana metode kepramukaan, bahwa pramuka itu belajarnya semestinya di alam terbuka, bukan alam virtual seperti yang kita lakukan. Namun, ketika kondisi pandemi begini, seorang pramuka tidak kekurangan akal, tentunya dapat menyesuaikan diri dengan mudah. Berikut atribut pramuka. Adik-adik, jangan keliru ketika kalian memasang. Untuk yang putra, kakak mulai dari tanda panduan dunia. Tanda pandu dunia untuk yang putra bentuknya kotak.
atau persegi. Letaknya di atas nama, jangan di bawah nama. Posisi berada di dada sebelah kanan, di atas saku. Jadi tepat di atas saku itu nama kalian, di atas nama baru tanda pandu dunia atau wasem. Di bawahnya tanda pandu dunia nama, diikuti nama kalian. Selanjutnya, di bagian lengan sebelah kanan, paling atas sendiri ada bed lokasi Warca. Berarti kalau kita berada di kuartir cabang kota Surabaya, maka ada tulisan di sebelah kanan kiri, melengkung posisinya, itu paling atas sendiri adalah Surabaya. Paling atas sendiri Surabaya. Bawahnya, kalau sudah nanti dikasih nomor gudeg, itu nomor gugus depan sekolah, seperti yang diinfokan Kak Suci kapan hari itu, ada nomor gudeg. Lalu bawah sendiri ada tanda kuartir daerah atau kuarda Jawa Timur. Bentuknya itu warnanya biru, jadi seperti segi 5 itu kuarda. Nah, di sekeliling kuarda itu kalau adik-adik menempuh TKK, menempuh kecakapan khusus, contohnya menabung, ada menari, ada ceramah, ada adzan, ada mengaji, dan banyak sekali tanda-tanda kecakapan khusus itu. Dipasangnya 5 tanda kecakapan khusus berada di sekelilingnya tanda posisi kuarda. Lalu untuk tanda kecakapan khusus yang tidak memungkinkan atau tidak muat dipasang di situ, karena misalkan Kak, saya ini sangat cerdas sekali, apa-apa bisa. Saya sudah tes sekian, saya punya TKK 20. Yang dipasang di lengan 5 saja. Yang lainnya dipasang di tetampan. Tetampan itu yang biasanya bentuknya selempang, dipasang silangkan di pundak itu ke pinggang sampingnya. Nah, TKK sendiri ada 3 tingkat. Kalau yang bentuknya bulat itu TKK Purwa, lalu yang bentuknya kotak TKK Madya, yang bentuknya segi 5 TKK Utama. Bagaimana cara tes untuk TKK? Kalian bisa beli buku untuk SKK, syarat kecakapan khusus. Di situ ada pedomannya apa saja yang perlu disiapkan. Misalkan ingin menempuh TKK menabung. Gambarnya TKK menabung. Lalu apa saja syaratnya? Di situ sudah tertuang. Yang berikutnya lagi tanda tutup kepala. Untuk putra menggunakan baret. Lalu ada tatop atau tanda topinya itu, kalau putra penggalang warnanya merah, bentuknya persegi panjang. Warnanya merah, bentuknya persegi panjang. Bawahnya lengan, di bagian lengan sebelah kiri, itu paling atas sendiri tanda regu. Misalkan regu elang, ada bednya regu elang di atas sendiri. Bawahnya regu ada tanda kecakapan khusus, atau ada tanda kecakapan umum, atau disebut dengan TKU. Kalau penggalang ramu berarti TKU-nya bentuknya hanya V begini. Kalau penggalang rakit TKU-nya seperti pada gambar itu. Kalau penggalang terap TKU-nya ada 3. Jadi seperti huruf V itu, tapi ada 3. Selanjutnya tanda pelantikan itu berupa tanda tunas kelapa, bed tunas kelapa, yang berbentuk persegi sebenarnya, namun diposisikan miring seperti halnya belah ketupat. Tanda pelantikan diletakkan di bagian dada sebelah kiri. Lalu ada tanda jabatan, misalkan jabatannya sebagai pinru. Nah, itu ada strip 2 ini, jabatannya sebagai pinru,
Ditempelkan di saku sebelah sini. Warnanya merah kalau untuk penggalang. Untuk siaga warna hijau, untuk penegak warnanya kuning. Ditempelkan di saku ini. Kalau kalian sebagai pinru boleh kalian mengenakan itu. Wapinru hanya stripnya 1. Pratama stripnya 3. Tuh. Yang berikutnya lagi adalah hasduk. Oke. Kakak akan bertanya sekilas. Dek Najwa, please open your microphone now. I have question for you. Just one question about color of hasduk. Why? Kenapa warnanya merah dan putih menurut Dek Najwa? Karena melambangkan bendera Indonesia. Melambangkan bendera Indonesia. Oke. Dek Alessandra, do you answer? Silakan Dek Alessandra, mungkin punya jawaban lain. Ya mungkin kalau dalam hasduk itu merah itu tandanya pemberani, kalau putih tandanya suci. Oke. Oke. I think it's okay. Your opinion. Saya akan buka hasduk kakak. Maaf, hasduk kakak akan saya buka. Hasduk bentuknya apa? Jadi Merahnya yang di pinggir kecil atau merahnya full? Lalu pinggirnya putih? Merahnya pinggir. Merahnya Merahnya di pinggir. Merahnya pinggir. Kalau hasduknya tepat, kalau dibalik begini semua putih. Kalau dibalik begini ada merahnya di bagian pinggir. Oke, sepakat ya. Baik putra maupun putri hasduknya pasti sama. Tadi De Alessandra menyampaikan bahwa ada warna merah di sini melambangkan keberanian, lalu ada background dasar berwarna putih melambangkan kesucian. Hendaknya seorang pramuka memang bersifat pemberani, tetapi hatinya harus didasari dengan kesucian. Kenapa bentuknya segitiga? Silahkan dilihat. Segitiga. Ini kalau kakak pegang yang atasnya begini, pasti ada sisi yang ke arah samping dan juga yang ke arah samping. Sayangnya nggak bisa kelihatan semua. Yang ke arah samping, kalau orang Islam menyebutkan hablum minannas, hubungan sesama manusia. Kalau di dalam pramuka disebutkan cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, ini melambangkan ke kanan dan ke kiri ini atau ke samping ini menunjukkan kasih sayang sesama manusia atau hubungan baik sesama manusia. Lalu ada puncak, dari ini semuanya ada puncaknya. Ada cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Di sini ada simbol patriotik. Di sini ada simbol rela menolong dan tabah, rajin, terampil, dan gembira, dan lain sebagainya, termasuk suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, lalu semuanya itu disatukan untuk menuju ke hubungan yang baik dengan Tuhannya. Lalu ketika kita balik begini, maka akan ada puncaknya, yang menunjukkan ini hablum minallah kalau secara Islam. Secara agama apapun, tetap yang paling utama adalah yang naik ini, yaitu hubungan baik dengan Tuhan. Lalu tidak akan bagus ketika hasduk itu hanya hubungan dengan Tuhan saja, tanpa diikuti hubungan yang baik dengan sama manusia. Sehingga akan ada sudut yang begitu. Jadi semuanya tadi disatukan untuk menuju ke puncak, puncaknya itu adalah hubungan dengan Tuhan.
dari hati yang suci, dari pikiran yang, dari sikap yang berani karena benar pastinya, ini dipilih menjadi satu. Jadi kalau kakak pilih, maaf, memilihnya mungkin tidak bagus. Semua ini dipilih menjadi satu, seperti ini. Diletakkannya bukan di kepala, seperti kalian kalau 17-an begini. Bukan juga diletakkan di sini lalu kalian pakai pakaian warna putih, dicoreng-coreng tinta merah supaya kelihatan berdarah-darah. Bukan begitu. Hasduk ini lalu diletakkannya di dekat urat nadi, berada di leher. Di dekatnya urat nadi. Yang menunjukkan ini semua tadi didekatkan dengan kehidupan kita. Disatukan, dipilih semuanya untuk menuju sebuah kehidupan. Jadi supaya kita selalu ingat hubungan baik dengan manusia, supaya kita selalu ingat hubungan baik dengan Tuhan, didasari dengan hati yang suci, dengan sikap yang berani itu tadi. Jadi kalian tidak asal-asalan mengenakan hasduk ini. Bukan hasduk diikatkan di perut, atau hasduk diikatkan di mana, bukan begitu. Tapi hasduk ini dipilih diletakkan di dekat urat nadi, supaya ini betul-betul dapat melekat dalam kehidupan kita. Jadi tidak sembarangan kita menggunakan hasduk. Hasduk diposisikan di sini bukan karena gaya-gayaan. Tidak, memang posisinya begini. Ini terkait dengan hasduk. Kakak lanjutkan. Untuk yang perempuan, apakah sama dengan yang laki-laki? Menurut saya sama, hampir sama. Yang membedakan adalah pada sakunya perempuan. Saku sebelah kiri tidak ada tanda pelantikan, tapi diganti di kerah baju sebelah kiri. Coba di Alexa bisa dicek di kerah bajunya sudah ada logonya? Belum? Ada. Oke. Harusnya berbentuk bulat atau lingkaran, diletakkan di sebelah kiri bagian kerah baju. Lalu untuk yang wasem, kalau laki-laki tadi berbentuk persegi diletakkan di atasnya nama, khusus untuk perempuan berbentuk lingkaran diletakkan di kerah sebelah kanan. Jangan kebalik posisinya. Lalu untuk yang lain-lain sama, yang membedakan lagi adalah tutup kepala perempuan. Tutup kepala perempuan kalau dulu berbentuk topi anyam, kalau sekarang berbentuk topi boni atau ini sama halnya kayak yang laki-laki. Bahannya sama mirip kayak yang laki-laki, cuman untuk yang perempuan lebih kaku. Kaos kaki lebih baik berwarna hitam untuk seorang pramuka. Jadi ini sudah seragam pramuka yang ideal. Jadi bentuknya begini. Untuk SMP biasanya sekarang rata-rata menggunakan celana yang panjang, tidak masalah. Jadi tinggal menyesuaikan. Sebentar, kakak akan taruh. Oke, kakak lanjutkan. Ini untuk yang perempuan tadi, jadi tidak ada bedanya dengan yang laki-laki. Bedanya kalau perempuan pakai rok, laki-laki pakai celana. Tapi kalau ketika menggunakan PDL, pakaian lapangan, boleh perempuan pakai celana.
Terus tatop, tanda topi. Untuk perempuan tidak berbentuk persegi panjang, tapi bentuknya lingkaran. Ya. Oke, itu adik-adik. Jadi terkait dengan seragam pramuka. Coba saya pengen lihat di Saras. Di Saras bisa dicek apa? Iya, Kak. Yang keliru apa? Menurut Dik Saras atributnya. Yang digunakan Dik Saras yang masih keliru apa? Hasduknya nggak ada. Terus Nggak apa pakai. lagi? Sudah itu aja. Oke, yang lain mungkin temannya bisa mengomentari untuk Dik Saras apa yang kurang sesuai. Selain hasduk. Silakan yang lain mungkin bisa mengomentari selain hasduk apa yang kurang sesuai. Seragam siaga. Seragam siaga. Seragamnya masih siaga maksudnya. Dek Naura bisa silakan diamati fotonya atau gambarnya Dek Saras. Menurut Dek Naura apa yang kurang tepat? Kak Dani kelihatan loh. Tanda pelantikan berbentuk kotak ya, Kak? Oke, tanda pelantikannya Dek Saras berbentuk kotak. Dan tanda Semnya panduannya berbentuk kotak. Betul. Dek Saras silakan agak didekatkan ke tanda pelantikan yang berada di kerah baju. Oke, bentuknya kotak ya. Semestinya apa? lingkaran. Semestinya lingkaran. Mengerti, Dek Saras? Mengerti. Oke. Jadi itu yang masih belum tepat. Dek Satrio, coba agak di zoom yang bagian-bagian atributnya. Bagian wasem, coba lihat. Dek Satrio, untuk bagian wasem belum ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Dehan Hansa Raditya. Belum Sudah dipasang, ada? Pak. Apa? Belum dipasang, Kak. Oke, belum dipasang. De Aaron. Ya. Bagian bottom, coba lihat. Belum dipasang. Oh, belum Masih dipasang. seragam yang lama. Di seragam yang lama. Yang SD. Oke. Siapa lagi yang laki-laki ya? De Rifki. Sudah dipasang bottomnya? Belum. Belum. Oke, adik-adik semua. Hari ini nanti silahkan semua dilengkapi seragamnya. Mulai dari pakaian yang atas, terus bawahnya, lalu atributnya disesuaikan. Bagaimana Kak? Apakah saya harus ke penjahit? Tidak harus. Seorang pramuka semestinya harus sudah bisa menjahit sendiri, apalagi seorang penggalang. Silahkan nanti dijahit sendiri, pokoknya terpasang, lalu difoto dengan pakaian pramuka lengkap, termasuk ada baret, ada hasduk, ada semuanya lengkap. Sesuai dengan yang dijelaskan kakak tadi. Lalu dibuat fotonya dijadikan satu masing-masing regu, atau dibuat kolase. Dari kolase foto itu nanti silahkan di-share di grup. Sekali lagi, dari kolase foto itu silahkan di-share di grup. Dari grup kelas ini regunya apakah sama? Kelasnya maksudnya apakah diacak dari 3 kelas itu atau regunya per kelas? Anggota regunya apakah per kelas?
milih sendiri. Oh, milih sendiri dari 3 kelas itu? Dari kelas D, E, F? Maksudnya milih sendiri di kelasnya gitu loh. Jadi satu kelas. Oh, di satu kelas berarti ya? Hmm. Tetap teman satu kelas kan? Oke, enggak apa-apa. Jadi nanti ketua regu tolong dikoordinir anggotanya untuk foto dengan kondisi pramuka lengkap, lalu dibuat kolase. Kakak akan pilih satu regu dengan kondisi fotonya terbaik, kondisi seragamnya terbaik, artinya lengkap. Kakak akan berikan hadiah pada ketua regunya. Dan tercepat untuk uploadnya. Jadi kakak beri tantangan. Kakak nanti akan mengeluarkan hadiah sebanyak berapa ya? Ya pulsa 5.000-an lah satu regu. Misalkan regunya ada 8, berarti kakak akan mengirimkan pulsa 5.000 kali 8, 40.000. Untuk semua anggota 5.000-an. 1, seragamnya lengkap. Yang kedua, hasil fotonya bagus. Yang ketiga, tepat waktu bahkan lebih cepat. Ciri-cirinya ini tadi. Dan regunya harus lengkap. Kalau misalkan regu Raja Wali gitu ya, semua anggota regu Raja Wali harus semua. Nanti kalau sudah kakak infokan, untuk hasil foto ini paling lambat, karena ini masih ada waktu yang panjang juga, paling lambat nanti setelah maghrib, jadi sekitar pukul 18, itu harus sudah selesai, sudah dikirim semua. Jadi hari ini masih ada kesempatan untuk melengkapi, silakan nanti dilengkapi. Untuk kayak apa namanya tanda regu atau apa yang kurang tepat, atau mungkin ada, kalau regu saya masih toleransi, kalau tanda regu saya masih toleransi. Misalkan regu Kamboja gitu, Kak, regu Kamboja tinggal bed regunya, enggak apa-apa. Kalau bed regu enggak apa-apa. Tapi kalau bed pelantikan, bed wasem dan lain sebagainya, kalian bisa beli gampang. Tapi kalau bed regu, kalian ada kemungkinan kalau beli harus satu pak. Yang isinya satu bendera, ditambah beberapa bendera regu. Dan itu kalau beli satu pak itu terus nanti dibagi sama anggotanya. Biasanya begitu. Tapi kalau yang sudah ada ya malah lebih bagus. Untuk bed regu kakak masih toleransi, tapi untuk bed-bed yang lain silahkan dilengkapi. Hari ini kakak cukupkan sampai di sini dulu. Mohon nanti tugasnya dikerjakan dengan tepat waktu. Sekali lagi kakak akan berikan reward berupa pulsa 5.000-an per anggota bagi yang memenuhi syarat. Kakak akan infokan kalau sudah terkumpul semua. Mungkin besok akan kakak kumpulkan. Lalu anggota regu atau regu yang terpilih nanti bisa japri kakak untuk mengumpulkan nomor teleponnya anggotanya, lalu kakak akan kirimkan pulsanya. Dari kakak, hari ini cukup sampai di sini dulu. Ada pertanyaan mungkin? Saya ingin bertanya, Kak. Ya, silahkan. Silahkan, mau tanya apa, Dek? Tadi siapa yang tanya? Saya Kak Najwa Lunata Safira. Ya, silahkan Dek Najwa. Fotonya itu pakai dilihatin bagian sampingnya enggak, Kak? Kalau posisinya berhijab, tidak mungkin kan lengannya akan dibuka. Maksudnya lengannya yang tertutup hijab kan tidak mungkin dilihat ya. Ya. Tapi kalian boleh memodifikasi foto. Contoh begini. Ketika berhijab tetap berfoto secara berhijab begitu. Lalu nanti kalian foto sendiri bagian lengan. Jadi ini apa namanya? Jilbabnya dibuka segini lalu difoto bagian lengan. Yang penting yang tampak hanya lengannya saja. Nanti di crop bagian logo itu
ditempelkan di foto itu. Paham maksud saya? Oh, paham, Kak. Jadi fotonya lengan nanti diedit sendiri, ditempelkan di bagian foto kalian. Mungkin di sampingnya atau di apa gitu. Jadi ketika dikumpulkan di ketuargu, posisinya sudah ada foto kalian, terus ditambah tempelan foto yang berada di sampingnya atau di mana. Silahkan diatur. Yang penting kelihatan. Di Amal, do you have question? Ya, Pak. Ya, Kak. Ini kan seragam SD saya kan belum cukup ya, Pak. Sementara seragam dari sekolahnya itu kan belum ada, belum dikirim. Seragam SD-nya juga udah gak cukup. Jadi kalau begitu bagaimana, Kak? Oh, iya. Jadi ceritanya Dari ini sekolah belum ada SMP kiriman. belum ada gitu ya? Belum Iya. nerima, Pak. Ya, belum diterima. Apakah berlaku untuk semua? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, Iya, Pak. Ini baca SD. Saya seragamnya baru, Pak. oh, berarti semua Karena terkendala kok di misalnya situ ya? Beli badge, ya. Tanya. permisi, Pak. Oh, misalnya beli sendiri biasanya beda dari sekolahnya. Oh, iya. Oke. Terima kasih atas masukannya. Dengan banyak Baik, Pak. masukan yang begitu, penugasan akan kakak ganti. Penugasan akan kakak ganti, tidak berupa foto. Apa itu penugasannya? Dalam satu regu, silakan nanti dituliskan filosofi dari masing-masing simbol. Contoh. Regunya De Alessandra misalkan. Regu apa De Alessandra? Edelweiss. Edelweiss. Regu Edelweiss, misalkan De Alessandra nanti bagian mendeskripsikan filosofi logo Jawa Timur. Lalu siapa lagi gitu memfilosofikan logo pelantikan. Ada lagi yang memfilosofikan baju pramukanya. Ada yang memfilosofikan wasem dan lain sebagainya. Jadi simbol dalam atribut pramuka tadi silahkan nanti dibagi-bagi masing-masing anggota untuk memfilosofikan itu. Kalian boleh cari referensi dimanapun, boleh cari di Wikipedia, boleh cari di Google, boleh cari di buku manapun yang memuat filosofi dari logo-logo itu. Termasuk misalkan hasduk mau difilosofikan, filosofinya begini, silahkan. Lalu dari hasilnya masing-masing itu, tolong difoto dengan kondisi yang baik, nanti dikolasekan. Contoh begini, kalau misalkan De Alessandra tadi memfilosofikan logo Jawa Timur, nanti di sampingnya ada tulisannya De Alessandra, filosofi logo Jawa Timur, di sampingnya itu diberi kolase logonya Jawa Timur sendiri. Ditempeli fotonya logo Jawa Timur sendiri. Paham ya? Nanti ada logo Jawa Timur, lalu di sini tulisan tangan berupa filosofi dari logo Jawa Timur itu. Foto yang ditempel di sini berbentuk logo ini tidak harus logo yang harus di-print atau apa, enggak harus, tapi nanti bisa menggunakan aplikasi. Atau kalau misalkan kalian punya laptop atau mungkin apa, bisa diketik atau HP yang menggunakan itu yang diinstal Word itu juga bisa. Fotonya ditempelkan dulu, lalu nanti sampingnya baru diberi deskripsi penjelasan filosofi dari logo itu. Sampai di sini sudah paham mungkin? Paham, Pak. Paham. Oke, enggak ada pertanyaan ya? Paham, Pak. Silakan ketua regu nanti Hari diatur. apa, Pak? Kenapa? Kumpulkan hari apa? Dikumpulkan masih sama, deadline-nya hari ini at 6 PM. Jam 6 malam atau sore. Oke, do you have question?
Baik, Pak. Tidak ada, Kak. Oke. Terima kasih. Marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari tadi bermanfaat. Lalu nanti kalian saat mengerjakan tugas diberikan kemudahan, dapat mengirimkan tugas dengan cepat dan sesuai dengan ketentuan. Berdoa, Kakak persilahkan. Selesai? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Pramuka. Jaya. Salam. Oke, silahkan kalian boleh end meeting.